أدفت يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السروج ومريد أنت عائده قد أتاك الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الصاد والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الصاد والدرج أتمت يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم وزمان أنت حاكمه جل ما فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالهجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الصاد والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الصاد والدرج أثبت يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد كل يوم نرتجي فرجا رب عاجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الصاد والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الصاد والدرج أثبت يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم رب فنفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الصاد والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الصاد والدرج أثبت يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتح لروح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuhu khalaqa khalqal hikmah wa ta'a 'alaiha ilmah wa basata lahu min faidil minnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh hadirin, wabil khusus para imam masjid, imam bonjol, pengurus, muadzin dan seluruh yang hadir. Mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan kisah Nabi Musa alaihi salam di surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Fir'aun dengan koleganya, dengan kelompoknya, mereka tetap menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, bahkan mukjizat yang sudah ditunjukkan di hadapan mereka tetap tidak bisa merubah dan tidak bisa membuat Fir'aun mendapatkan hidayah. Maka di sini mereka tegaskan, apa yang kau bawa wahai Musa berupa mukjizat, yang kamu sihir kami dengan mukjizat itu. Jadi anggapan mereka Nabi Musa ini ketika menunjukkan mukjizat itu adalah sihir. Kau sudah tunjukkan kepada kami mukjizat. Ini di ayat 132 ya. Kami tidak akan beriman kepadamu, titik. Jadi memang dari awal ini Fir'aun tidak akan menerima dakwanya Nabi Musa. Kalau sudah semacam ini, apa yang disampaikan itu tidak akan memberikan manfaat. Akan tetapi Nabi Musa tetap diperintahkan berdakwah, menyampaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'arsalna alaihim. Setelah penolakan itu dari Fir'aun dengan kelompoknya, lalu menggunakan huruf fa, artinya masanya tidak lama setelah penolakan itu, pernyataan yang menyatakan kami tidak akan beriman kepada Nabi Musa, maka kami kirimkan kepada mereka at-tufan, banjir, angin ya. Tufan ini angin yang membawa air hujan. Hujan diiringi dengan angin yang sangat kencang, disebut dengan at-tufan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu tenggelam, kerajaannya Fir'aun tenggelam, banjir. Banjir yang cukup besar. Wal jarad, dan Allah juga mengirimkan kepada mereka jarad, belalang yang memakan tanaman-tanaman mereka ya, jadi hama dengan jumlah yang sangat besar, sehingga logistik makanan pokok, sayur-sayuran yang ada di Mesir semuanya habis.
rusak dimakan oleh belalang. Krisis pangan. Wal khummal, Allah juga mengirimkan apa? Kutu. Al-khummal artinya kutu busuk. Kutu, dia memakan daging hewan mereka, ternak-ternak mereka menjadi rusak, mengganggu kehidupan mereka dengan jumlah yang sangat besar. Ini berbagai bentuk azab yang Allah berikan kepada Fir'aun dan kaumnya. Wad-dafadi' juga dikirim kepada mereka katak-katak. Wadam, dan Allah merubah air mereka, baik yang ada di sumur, sungai, mata air, semua berubah menjadi darah, dam. Itu azab, tidak main-main. Allah kalau sudah murka, diberikan azab semacam ini. Dikirim itu serangga, dikirim itu katak, sudah begitu banjir, ya. Air yang menjadi sumber kehidupan berubah menjadi dam, darah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Kalau air ini dihentikan, kehidupan ini selesai. Baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua bergantung kepada air. Bisa dibayangkan airnya berubah jadi darah. Berubah jadi darah. Ayatin mufassalatin, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat jelas dan terperinci. Tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat jelas dan terperinci. Fastakbaru wa kanu qauma mujrimin. Maka mereka, Fir'aun dengan kaumnya yang mengingkari Nabi Musa, mereka tetap dalam keadaan sombong, dan mereka adalah kaum yang banyak melakukan perbuatan buruk, mujrimin, atau kaum yang durhaka. Walamma waqa'a alaihim ar-rizzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka. Dalam masa-masa genting seperti itu, baru Fir'aun dengan kaumnya minta tolong ke Nabi Musa. Karena ini kan tantangannya. Fir'aun ingin menantang Nabi Musa, melawan Nabi Musa. Kalau kau hebat, coba minta kepada Tuhanmu turunkan bencana kepada kami. Nabi Musa buktikan itu. Itu pun masih mengingkari juga. Tapi yang anehnya di sini, ketika sudah mengalami bencana yang begitu dahsyat yang Allah kirimkan kepada mereka, mereka kembalinya ke siapa? Ke Nabi Musa. Ini Allah abadikan. Tatkala bencana itu menimpa mereka, mereka pun datang menemui Nabi Musa dan mengatakan, wahai Musa, tolong doa kepada Tuhanmu. Jadi mereka hanya menganggap Tuhannya Musa, mereka tidak. Lihat, masih sombong juga. Tuhanmu, tolong kau doa kepada Tuhanmu. Padahal yang namanya Tuhan, bahasa mereka ini, kita semua ini adalah di bawah kekuasaan Tuhan yang tunggal, yang kita sebut dengan Allah. Tapi begitulah keadaan orang yang masih sombong. Dia mengatakan, wahai Musa, minta kepada Tuhanmu agar Tuhanmu itu menghilangkan bencana ini, kata mereka begitu, sebagaimana yang Dia telah janjikan kepadamu. La in kashafta anna ar-rizza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Nah, ini Firaun dengan kaumnya mengatakan,
Kalau kau doa kepada Tuhanmu, kemudian seandainya diijabah oleh Tuhanmu, diangkat ini bencana, kami pasti beriman kepadamu. Ini kan sama waktu yang dulu tuh. Kalau kau tunjukkan mukjizat, kami pasti beriman. Tapi sudah ditunjukkan, dituduh sihir. Di sini mereka mengatakan, kalau bencana ini diangkat oleh Tuhanmu, lanu'minanna laka, pakai taukid, pasti kami akan beriman. Jadi mereka seakan-akan meyakinkan Nabi Musa, kalau ini bencana diangkat oleh Allah, kami semua masuk Islam. Itu janji kami, satu kepastian. Dan kami akan membebaskan dirimu bersama Bani Israel. Bebaskan, kata Fir'aun dengan koleganya kaumnya. Ini dalam Al-Quran gak ada yang sebut Bani Israel, tidak berbicara negara ya. Negara sekarang ini kan disebut Israel, diambil dari bahasa ini. Israel ini bahasa terhormat. Yang sekarang ini atas nama Israel, tapi pemikirannya tidak mengikuti Israel. Yang disebut ke dalam Al-Quran tidak pernah berbicara negara. Maka jangan tafsirkan negara, gak boleh. Haram menafsirkan sembarangan, gak boleh. Gak disebut negara. Dalam Al-Quran gak disebut negara Israel. Yang disebut Israel dalam Al-Quran kurang lebih 43 kali penyebutan dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama, 43 kali. Itu yang dimaksud Nabi Ya'qub. Imam Syauqani mengatakan dalam kitabnya Fathul Qadir, qad ittafaqal ulama, atau dalam satu naskah qad ittafaqal mufassirun, telah bersepakat seluruh ahli tafsir yang dimaksud di dalam Al-Quran Israel adalah Nabi Ya'qub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Jadi Israel itu gelar terhormat Nabi. Nama lain Nabi Ya'qub adalah Israel. Ada yang mengatakan itu julukan, bahkan ada yang mengatakan itu namanya. Nama aslinya Nabi Ya'qub Israel, tapi ada yang mengatakan itu julukan. Dari bahasa Ibrani, Isra artinya hamba, Il artinya Allah, artinya Abdullah, hamba Allah. Yang disebut Bani Israel, Bani artinya anak turunan. Di dalam Al-Quran disebut Bani Israel, anak turunannya Nabi Ya'qub. Bukan yang bicara negara ini. Ini negara anak turunan Zionis, beda. Gak ada darah-darahnya Nabi di situ, gak ada. Mereka bukan orang asli nih, bukan turunan Bani Israel ya, jangan salah paham. Jangan kita sampai tertipu dengan opini yang menyatakan bahwa mereka itulah anak turunan Israel. Ya, nama saja diambil, tapi orangnya gak ada hubungan dengan Bani Israel. Paham ya? Mereka orang-orang anak turunan Zionis, itu lebih bagus, yang merampas negaranya orang atas nama Israel. Jadi Israel artinya hamba Allah, bahasa Ibrani. Isra artinya hamba, Il artinya Allah. Itu Nabi Ya'qub sepakat. Bani artinya anak turunan. Falamma kashafna anhum ar-rizza ila ajalin hum balighu idza hum yankuthun. Ternyata Nabi Musa doa. Mereka sudah minta nih, tolong minta kepada Allah Tuhanmu agar ini bencana diangkat, dihilangkan. Berdoalah Nabi Musa. Akhirnya diangkat itu bencana, hilang. Janji mereka tadi kalau bencana ini dihilangkan oleh Allah, mereka akan beriman. Tapi ternyata apa? Sudah waktu ditentukan, ketika bencana ini hilang dengan waktu yang sudah ditetapkan, mereka mengingkari janji itu.
yankuthun. Ya. Nah, di sini menggambarkan anak turunan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa pembangkang. Mereka juga tidak disifati dengan sifat buruk. Seluruh Bani Israel semuanya buruk, gak boleh. Para anbiya yang diceritakan dalam Al-Quran Bani Israel, turunan Nabi Yakub. Kalau kita sebut misalnya Nabi Musa, masuk di situ. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, itu Bani Israel. Jadi jangan mengeneralisir semua Bani Israel jahat. Ada para nabi, tapi ada juga yang pembangkang sebagaimana disebutkan. Kalau Firaun bukan Bani Israel, raja Mesir. Bani Israel dijadikan budak di Mesir di waktu itu. Nah, karakter mereka banyak yang membangkang. Bahkan para nabi banyak yang dibunuh. Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya sendiri, Bani Israel. Nabi Zakaria juga demikian. Dan masih banyak nabi-nabi lainnya yang mereka bunuh. Ini luar biasa nih. Karena mereka mengingkari janji, fantaqamna minhum fa'agraqnahum fil yam bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Kami hukum mereka, kata Allah, mengingkari janji di hadapan Nabi Musa. Maka kami menghukum mereka, kami tenggelamkan mereka di satu sungai. Filyam. Sungai di mana ya? Di laut mana? Firaun dengan koleganya, dengan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah. Laut Merah. Nama lautnya Laut Merah. Ada namanya Laut Hitam, tapi bukan di Mesir. Laut Hitam wilayah Mesir juga. Laut Merah juga Mesir. Laut Mati di wilayah Jordan di Israel. Dinamakan Laut Merah karena ada kalanya secara alami airnya berwarna merah. Di wilayah itu banyak tuh, satu daratan. Laut Merah, Laut Hitam, Laut Mati. Dia sungai. Kalau Laut Mati dinamakan Laut Mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Dia kadar garam air laut, kadar garam paling tinggi di dunia itu di Laut Mati. Dinamakan Laut Mati karena tidak ada makhluk hidup di situ. Yang di laut mati semua karena kadar garamnya tinggi, sehingga dinamakan Laut Mati. Laut Hitam dinamakan Laut Hitam. Di zaman dahulu jalur perlintasan kapal paling rawan lewat di situ, sehingga dinamakan Laut Hitam. Dinamakan Laut Merah karena ada momentum waktu tertentu airnya itu seakan-akan berwarna merah. Ya, itu dari makhluk-makhluk kecil di atas air, larva atau sejenisnya, merubah air itu berwarna merah, dinamakan Laut Merah. Nah, Firaun di sini disebutkan ditenggelamkan mereka itu nanti. Firaun dengan pasukannya, At-Tabari menyebutkan jumlahnya waktu itu ada 2 juta pasukan. Firaun punya pasukan ada 2 juta di zaman itu. Mereka tenggelam di Laut Merah. Di Laut Merah Allah tenggelamkan mereka. Setelah dilintasi oleh Nabi Musa dan kaumnya. Mukjizat yang terkenal terbelahnya lautan itu di Laut Merah. Masuk Firaun, tenggelam. Nah, di Mesir juga ada sungai yang terkenal, Sungai Nil. Sungai Nil ini sungai yang paling terpanjang di dunia. Dia sampai masuk ke Afrika dan sekitarnya. Sungai terpanjang di dunia itu Sungai Nil, terkenal di Mesir. Itu pun dirubah oleh Allah jadi warna merah di zaman Firaun ketika diturunkan azab.
Ada riwayat mengatakan Sungai Nil ini adalah sungai paling mulia karena mata airnya itu diambil dari surga. Ada riwayat, tapi tidak tahu apakah ini hadis atau bukan. Sungai Efrat atau Sungai Nil. Jadi yang paling mulia nih air yang ada di dunia ini, yang paling mulia termasuk juga ini Sungai Nil. Sungai Nil itu kalau disebut urutan ketiga. Yang paling pertama, air yang paling mulia itu apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini disebutkan oleh para ulama adalah ma'u Zam-Zam alladhi yakhruju min nab'i Zam-Zam alladhi hafarahu Jibril alaihi salam tahta godamai an-Nabi Ismail alaihi salam. Air Zam-Zam adalah satu nama air yang bersumber dari mata air Zam-Zam yang ada di Makkah Al-Mukarramah, yang dahulu Jibril yang menggalinya. Jadi malaikat Jibril yang menggalinya itu. Di dalam kitab Ruhul Ma'ani, Jibril memukul dengan sayapnya. Letaknya berada di bawah kedua telapak kaki Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail waktu itu masih bayi, menangis. Ibunya Siti Hajar ASI-nya habis. Haus. Anak haus, ibu haus. Larilah itu, cerita Safa Marwah dan seterusnya. Tahu-tahu lihat ada malaikat. Malaikatnya malaikat Jibril. Dipukullah dengan sayapnya di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Dipukul, keluar itu mata air. Keluarnya begitu deras sampai akhirnya Siti Hajar datang menghampiri sumber mata air tersebut. Malaikatnya hilang. Malaikatnya hilang. Air mengucur sangat keras. Kemudian dia mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam. Terkumpullah. Akhirnya dia berhenti, jadi normal itu air. Itulah yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Ahmad, rahima Allahu umma Ismail laula annaha ajilat lakanat Zamzamu ainan ma'ina. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak berkat beliau segera mendekati mata air Zam-Zam dan mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, sehingga dia jadi berhenti, mengucurnya tidak begitu deras. Seandainya tidak mengatakan demikian, maka bumi ini akan tenggelam dengan air Zam-Zam karena begitu banyaknya limpahan air tersebut. Jadi kodenya itu Zam-Zam, dia berhenti. Kalau tidak disebut Zam-Zam yang artinya terkumpullah, maka air ini kata Nabi akan menenggelamkan bumi. Waktu sebut itu stabil dia. Jadilah nama Zam-Zam. Ini riwayat Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Di dalam kitab Qasasul Anbiya. Ini air yang paling terbaik nih, nomor 1 saat ini. Sampai sekarang tidak akan pernah habis air itu. Nanti waktu berjalan, Bani Jurhum datang dari Yaman, tinggal di situ. Anak wanita mereka menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang memimpin anak turunan Nabi Ismail. Sampai akhirnya beberapa anak beliau wafat, diambil alih kekuasaan oleh turunan Bani Jurhum dari Yaman. Yang mimpin jahat, bukan orang baik. Akhirnya terjadi konflik, peperangan demi peperangan di Makkah Al-Mukarramah. Air Zam-Zam Allah cabut keberkahan, mengering, habis. Jadi air Zam-Zam pernah kering di zaman itu. Karena dia menjadi kering, akhirnya mereka tutup, timbun. Waktu berjalan, ini air Zam-Zam hanya kenangan, sejarah saja. Orang-orang Makkah hanya pernah mendengar sejarah bahwa dulu ada mata air yang namanya mata air Zam-Zam, tapi lokasinya tidak ada yang tahu.
Di zaman kakeknya Rasul, Sayyiduna Abdul Muttalib, beliau bermimpi. Ada orang datang mengatakan, ihfir, galilah, Thayyibah, galilah, Barrah, galilah, Al-Madnunah. Ada perintah di dalam mimpi. 3 hari berturut-turut mimpi. Mimpi pertama datang orang bilang, ya Abdul Muttalib, galilah, Barrah. Barrah itu nama lain dari Zamzam, artinya kebaikan. Besoknya mimpi lagi, ya Abdul Muttalib, galilah, Thayyibah, sesuatu yang baik, Thayyibah. Besoknya lagi mimpi, galilah, Madnunah, sesuatu yang berharga dan bernilai. Ya, saya tidak sebut secara berurutan, tapi riwayat ini disebutkan di beberapa kitab terkenal, diantaranya Ibnu Ishaq di kitab As-Sirah Nabawiyah, dan juga disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, dan disebutkan di dalam As-Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham, bahkan disebutkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah. Bangun beliau, di dalam mimpi itu orang yang memerintahkan itu menunjukkan lokasinya. Disinilah tempat mata air Zamzam, sumur Zamzam. Kau gali di sini. Bangun tidur, Sayyidina Abdul Muttalib langsung memanggil anaknya Al-Harith. Keduanya pergi ke lokasi tersebut, menggali, ternyata ditemukan mata air. Jadi yang punya jasa mata air Zamzam sampai sekarang ini ada, itu barokahnya Sayyidina Abdul Muttalib dan Al-Harith. Kalau Habib Abu Bakar ya mengajarkan kita banyak kirim Fatihah kalau minum air Zamzam. Kirim Fatihah kepada siapa? Sayyidina Abdul Muttalib dan Al-Harith, karena itu jasa mereka. Mereka yang temukan mata air Zamzam yang sekian lama tertimbun dan tidak ada satupun manusia yang tahu di mana lokasi mata air Zamzam. Tertimbun setelah masa Nabi Ismail dan Siti Hajar. Jadi dikasih Fatihah kepada Sayyidina Abdul Muttalib dan juga kepada Al-Harith. Al-Harith anak beliau. Ini air memang istimewa, ikhwan. Ya, karena memang dipilih menjadi minumannya Nabi Muhammad. Ya, Rasulullah kan nanti tinggal di Makkah. Rasulullah istimewa, maka air minumnya juga harus istimewa. Dipilihlah air Zamzam. Bahkan di dalam satu kitab khusus ada ulama yang menulis kitab membahas fadilah, keistimewaan air Zamzam. Judulnya itu Nashrul Anfas fi Fadail Zamzam wa Siqayatil Abbas. Uniknya yang menulis kitab juga nisbat namanya tuh Zamzam juga, Syekh Khalifah Zamzami Asy-Syafi'i. Ya, namanya nisbat kepada Zamzam, ngarang kitabnya tentang air Zamzam. Di dalam kitab itu ada beberapa hadis beliau keluarkan, ya. Di antaranya hadis yang juga dinukil oleh Imam At-Tabari, Imam Tabrani, mohon maaf, Imam Tabrani lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dua kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Nabi bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzama. Zamzam dibacanya tidak tanwin, ya, makanya dibaca fathah tuh. Ma'u zamzama, jangan dibaca ma'u zamzamin, ya. Ma'u zamzama. Air yang paling terbaik di atas bumi ini adalah air Zamzam, kata Rasul. Fihi tu'amun minat tu'mi wa shifa'un minasukmi. Di dalam air Zamzam ada makanan, dan di dalam air Zamzam ada obat, kata Rasul. Wa syarru ma'in ala wajhil ardi ma'un bibirhud biqubbatin bihadramut. Dan seburuk-buruknya air adalah air yang ada di Birhud. Ada satu tempat di situ ada air di sumur namanya Birhud yang ada di Hadramaut. Nah, itu kata Nabi air yang paling tidak baik, paling buruk di atas bumi. Fadilah kedua dari air Zamzam,
Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, al-humma min faihi jahannam fa'abriduha bima'i zamzam. Kalau panas itu adalah uap neraka jahanam, maka dinginkanlah diri kalian dengan air Zamzam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Abdul Razak As-Sun'ani di dalam musnafnya, juga Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musnafnya, ini keutamaan ketiga air Zamzam, menyebutkan air Zamzam itu bisa mengenyangkan. Dia layaknya bukan air biasa, tapi bisa mengganti posisi makanan. Di mana Ibnu Abbas mengatakan, kunna nusammi zamzama syabba'ah. Kami menamakan air Zamzam yaitu mengenyangkan, air yang mengenyangkan, syabba'ah. Wa naz'amu annaha ni'mal 'aun 'alal 'iyal, dan kami meyakini bahwa air Zamzam ini adalah satu minuman yang sangat membantu keluarga kami. 'Alal 'iyal. Ini yang berkata siapa? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Fadilah yang keempat, air Zamzam bisa jadi obat. Ya, dalam riwayat Imam Ad-Dailami, Rasul bersabda, ma'u zamzama syifa'un min kulli da'. Air Zamzam adalah obat dari segala penyakit. Bahkan di dalam Sunan Ibn Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma'u zamzama lima syuribalah. Air Zamzam itu khasiatnya tergantung dengan niat ketika meminumnya. Ya, makanya Imam Darul Qutni meriwayatkan Sayyidina Ibnu Abbas, idza syariba ma'a zamzama qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'. Ibnu Abbas apabila meminum air Zamzam, beliau membaca doa, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat dari segala penyakit. Berarti mintanya tiga nih dari doanya beliau. Minta ilmu bermanfaat, minta rizki juga boleh sambil minum Zamzam. Ya Allah, saya minum Zamzam, semoga dapat mobil misalnya. Karena rizqan wasi'ah, rizkinya luas. Minta apa saja yang baik, silakan ketika minum air Zamzam. Ini amalan siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Yang ketiga, syifaan min kulli da'. Minta jadi obat dari segala penyakit. Ya, tentu biiznillah semuanya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Khasiat yang kelima atau fadilah yang kelima air Zamzam, fadilahnya banyak nih. Cuma kalau sebutkan satu persatu gak cukup waktu. Kita ambil 5 poin saja dah. Yang kelima, air Zamzam ini steril. Gak ada bakteri, bakteri gak bisa hidup. Kuman gak bisa hidup. Makanya minum langsung dari sumur sehat. Gak sakit perut. Nah, Rasul SAW ketika meminum air Zamzam, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk. Kalau kita pahami hadisnya itu, ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas mengatakan, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan minum kepada Rasul ma'a Zamzam, air Zamzam. Fasyariba wa huwa qa'im. Nabi minum dalam keadaan berdiri. Jadi kalau minum air Zamzam berdiri. Rasulullah kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk. Tapi kalau minum air biasa, bukan air Zamzam, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qutaibah. Dan ini nanti masuk pembahasan bab ikhtilafil hadis yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, dalam kitab Al-Um. Ya, satu bidang ilmu hadis namanya ilmu yang membahas hadis yang seakan-akan ada kontradiksi. Di satu riwayat Nabi minumnya berdiri. Tapi di riwayat yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha
anisyurbi qaima. Nabi melarang minum posisi berdiri. Ada larangan, tapi prakteknya air Zam-Zam Nabi berdiri. Bagaimana mengkompromikan ini? Ya, metodologi Imam Syafi'i kita gunakan. Kalau ada dua riwayat yang sama kuat, yang satu sahih, yang kedua juga sahih, dan maknanya seakan-akan kontradiksi, maka Imam Syafi'i mengajarkan satu metodologi namanya al-jam'u, menggabung dua hadis tersebut. Hadis ini kalau kita nasikh mansukh, menghapus hukum lama dengan hukum baru, tidak masuk dia, karena hadis ini berlaku terus. Atau kita mentarjih mana yang lebih kuat. Kalau yang lebih kuat kita ambil, yang dianggap lemah ditolak kalau kontradiksi yang lemah dengan yang sahih. Ternyata dua-dua kuat. Nasikh mansukh juga hukumnya tidak ada dihapus, sama, tetap punya berlaku sampai sekarang. Maka Imam Syafi'i mengambil metode yang pertama tadi, berarti digabung al-jam'u. Dua hadis ini maknanya digabung menjadi satu. Maka keluarlah dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, Rasul minum air Zam-Zam posisi berdiri itu karena khususiat dari air Zam-Zam. Di dunia medis dibahas, orang kalau minum posisi duduk, ada filter di tubuhnya yang menyaring minuman. Itu hanya bisa ada filter di tubuhnya itu, yang ada di usus, bisa muncul itu filter kalau posisi duduk. Makanya sunnahnya minum posisi duduk, lebih sehat. Bakteri itu akan disaring oleh filter yang sudah Allah ciptakan di tubuh kita. Kalau posisi berdiri, filter itu dia tidak muncul. Posisi duduk dia muncul. Itu sudah ada riset ilmiah terkait masalah itu. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum posisi berdiri. Melarang. Larangannya nanti kesimpulan hukum adalah makruh, tidak haram. Ya, karena Sayyidina Ali pernah minum air biasa berdiri satu kali. Sengaja Imam Ali minum air posisi berdiri untuk menunjukkan kepada sahabat-sahabatnya. Selesai minum, beliau ditanya, "Wahai Imam Ali, kau minum posisi berdiri?" Artinya lebih banyak, lebih sering minumnya duduk. Sunnah, ya, sunnah minum posisi duduk. Maka mereka heran, Sayyidina Ali minum berdiri. "Wahai Imam Ali, kau minum posisi berdiri?" Kata beliau, "Saya melihat Nabi pernah minum posisi berdiri." Ini isyaratnya apa? Bahwa posisi berdiri itu minumnya tidak haram, makruh. Sengaja berdiri sekali untuk memberitahukan bahwa minum posisi berdiri larangannya bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Ini yang dijelaskan oleh Said Abu Bakar Syatok dalam kitab I'anatul Talibin. Maka Nabi sengaja berdiri untuk menjelaskan bahwa minum posisi berdiri hukumnya bukan larangan yang sifatnya haram, tapi larangan yang sifatnya makruh. Tapi tidak baik, lebih baik minum posisi. Kalau Nabi tidak pernah melakukan itu, maka posisi duduk menjadi wajib. Posisi minum dalam posisi duduk menjadi wajib. Nabi kasihan. Kadang ada orang buru-buru, ya. Rasulullah itu punya pandangan visioner ke depan, tidak hanya melihat di zamannya. Posisi berdiri dalam situasi tertentu, dia terpaksa berdiri. Tapi itu hukumnya makruh. Sunnahnya duduk. Masalah kedua, air Zam-Zam, Nabi sengaja minum berdiri karena air Zam-Zam tidak membawa bakteri, sehingga tidak ada filter di tubuh kita. Sekalipun tidak ada masalah, tidak membawa penyakit. Beda dengan air biasa yang Nabi mencontohkan selalu duduk. Minum air biasa Nabi selalu duduk. Kenapa? Karena air biasa ada kuman, ada bakteri. Posisi duduk ada filter yang menyaring bakteri tersebut. Nah, ini luar biasanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sepakat walhasil, sepakat ulama bahwa air yang terbaik itu adalah air Zam-Zam. Bukan hanya ulama, para ilmuwan, ada yang menulis buku tentang The Power of Water, orang Jepang itu.
dia sudah buat riset, ini air istimewa. Air yang punya molekul, dia punya kandungan-kandungan daripada air mineralnya tersebut, itu yang paling tinggi adalah air Zam-Zam dan paling bersih dan paling steril. Ada kristal-kristal dijelaskan di bukunya itu, The Power of Water. Ya. Maka disimpulkan oleh para ulama, Ibnu Jauzi Al-Baghdadi maupun Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, di situ beliau mengatakan, ma'u Zamzam sayyidul miyah, air Zamzam adalah pemimpinnya seluruh air, kata beliau. Wa ashrafuha wa ajalluha qadra, air yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya. Wa ahabbuha ilan nufus, dan air yang paling dicintai oleh manusia, oleh jiwa-jiwa manusia. Wa aglaha thamana wa anfasuha indan nas, dan air yang punya nilai yang sangat mahal dibanding air yang biasa. Kemudian air yang sangat mulia di sisi manusia. Wa huwa hazmatu Jibril wa suqyullah Ismail, dia adalah air penemuan malaikat Jibril, karena malaikat Jibril yang memukul itu keluar itu air, dan minuman yang Allah berikan kepada Nabi Ismail. Wa qad jarrabtu ana wa ghairi minal istishfa bima'i Zamzam umuran ajibah, kata Ibnu Qayyim, saya sudah uji coba sendiri, kata Ibnu Qayyim, dan ulama-ulama lainnya sudah uji coba ketika sakit, kami berobat minum air Zam-Zam, kami dapati perkara-perkara yang ajib, yang luar biasa. Wastashfaitu bihi min iddati amradin fabaritu biidznillah, dan saya secara pribadi, kata siapa? Ibnu Qayyim, saya secara pribadi ketika sakit dengan banyak sekali penyakit yang saya alami, saya minum dengan yakin kepada Allah, dengan perantara air Zam-Zam bisa jadi obat, semua penyakit saya hilang, saya sembuh dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan, wa syahadtu man yataghadza bihi al-ayyama zawatil adadi qariban min nisfi syahrin au akthar wa la yajidu ju'a. Bahkan banyak di antara mereka tidak makan apa-apa, mereka hanya minum air Zam-Zam ketika ibadah di Masjidil Haram sampai setengah bulan, bahkan ada yang lebih dari setengah bulan hanya minum air Zam-Zam, mereka tidak lapar. Itu kesaksian siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Tapi yang mereka lakukan ini apa? Mereka yakin. Kata ulama, idzal fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Kalau semua amalan yang kita lakukan tidak punya keyakinan, maka tidak ada manfaat, khasiatnya tidak ada. Ada para ulama mereka yakini. Nanti jangan salahkan saya, gak bawa makanan pergi ke Masjidil Haram, modal air Zam-Zam, toto tepar, ya 2 hari gak makan, hanya minum air, sakit. Beda. Ibnu Qayyim menceritakan siapa? Dirinya dan ulama-ulamanya di zaman itu. Setengah bulan hanya minum air, bahkan lebih dari setengah bulan, kata beliau. Nah, ini pemimpin air nih. Hukum fikih, air Zam-Zam itu gak boleh bawa pulang, yang ada di Masjidil Haram gak boleh kita taruh di botol kemudian bawa keluar Masjidil Haram, haram hukumnya. Gak boleh, apalagi sampai bawa pulang ke Ternate, bawa pulang ke Indonesia, gak boleh. Itu di dalam kitab Bushrok Karim, karena air Zam-Zam yang disediakan untuk Masjidil Haram hanya bisa diminum di Masjidil Haram, gak boleh dibawa keluar dari Masjidil Haram, bisanya diminum di situ. Kalau mau bawa pulang, ada sedia di toko-toko yang dijual atau di luar masjid. Masjid itu Masjidil Haram, air yang masuk ke situ sudah menjadi seperti hukum wakaf. Hukum wakaf seperti hukum wakaf.
itu hanya bisa digunakan di tempat tersebut, gak boleh bawa keluar. Contoh, Al-Quran, ada yang kasih wakaf Al-Quran untuk Masjid Imam Bonjol, wakaf untuk Masjid Imam Bonjol, gak boleh kita bawa keluar, pinjam ke rumah, dia hanya bisa dibaca di dalam Masjid Imam Bonjol. Begitu juga air Zam-Zam, ini lagi sibuk semua botol di dalam masjid, perataran Masjid Haram semua tuh ada persediaan itu gak boleh, haram bawa keluar, gak boleh. Jangankan bawa pulang, bawa ke hotel yang sudah di luar Masjid Haram sudah haram. Nah, ini kadang-kadang masalah fikih ini sangat penting sekali, ya. Sudah, kalau yang tidak tahu sudah dimaafkan, sekarang sudah tahu gak boleh. Kalau mau bawa pulang beli di toko ada, itu mereka juga tahu hukum, gak ngambil di situ. Dia punya sumur, punya pipa khusus. Pipanya yang sudah masuk ke Masjidil Haram, ke wilayah itu hanya bisa digunakan, dikonsumsi di dalam Masjidil Haram. Ini hukum fikihnya seperti itu. Nah, terakhir saya tutup, air Zam-Zam, air yang paling mulia nomor 1. Tapi di zaman Rasul, air yang paling mulia adalah air yang pernah keluar dari jari jemari Rasulullah Muhammad SAW. Itu lebih hebat dari air Zam-Zam. Cuma masalahnya masanya sudah berakhir, karena di saat Nabi hidup, mukjizat itu Nabi tunjukkan. Waqalal ulama, itu airnya, mata airnya langsung dari surga tuh, yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Ada namanya salsabila, ya, punya Rasul khusus, bukan itu lagi, ada yang khusus. Imam Tajuddin As-Subki bahkan membuat syair di situ. Ya, yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah. Beliau mengatakan, wa afdalul miyah ma'un qad naba'a min baini asabin nabi muttaba' yalihi ma'u Zamzam fal qawthar fanil misri thumma baki al-anhuri. Air yang paling terbaik adalah air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Setelah itu air Zam-Zam. Kemudian yang kedua, air yang ada di telaga Kautsarnya Rasul. Dan yang ketiga, Sungai Nil, air yang ada di Sungai Nil Mesir. Selebihnya sungai-sungai yang lain. Ini syair dari Imam Tajuddin As-Subki, ya. Dan air yang keluar dari jari jemari Nabi itu air yang sudah dikonsumsi oleh para sahabat. Ada yang minum, ada yang gunakan wudu, dan seterusnya. Ya, di baskom yang kecil, Nabi letakkan jarinya, keluar air cukup mencukupi ribuan orang. Keluar dari jari jemari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana bari tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.